Mas Salif yakin dengan produk-produk Riau ini mereka akan mampu bersaing di pasar dunia? Sangat yakin. Oke, siap. Sangat yakin, tidak hanya yakin, sangat yakin. Eksplorasi durian Nusantara, bikin Indonesia mendunia. Untayan pulau terbentang di ujung barat Indonesia. Kerlingan alam dan budayanya bak syair indah mempesona. Kepulauan ini pun kaya akan sumber daya alam. Dulu lada pernah berjaya, membawa harum nama lada hingga mancanegara. Kini lada sudah redup, menunggu Kemilau Durian menggantikan tahta. Karena Kepri atau Kepulauan Riau adalah singgasana durian, si raja buah Nusantara. Disedot. Aduh, ya kan Pak? Beda kan? Salah satu yang terbaik ini. Kepiting merah dari Kundur Barat ya, dari Kundur Barat. Peluang kita untuk mengejar ekspor durian dari Pulau Bintan maupun Pulau Kundur kemarin itu luar biasa, cita rasanya luar biasa, enak semua, nggak ada satupun durian yang tidak enak. Ya, jadi saya optimis ke depan durian-durian unggul lokal Indonesia ini bisa memasuki pasar ekspor yang luar biasa. Pede ya Pak ya? Sangat pede. Di Indonesia, durian si raja buah tak hanya tumbuh di pelataran hutan. Pulau-pulau kecil yang terbentang dari Sabang hingga Merauke juga jadi habitat asli durian Indonesia. Dan Kepulauan Riau, ujung barat Indonesia adalah singgasananya. Kepulauan ini menyimpan berbagai durian varietas lokal yang tak kalah lezatnya dengan varietas unggul lain di Nusantara. Sebagai penghasil durian terbaik dan berbatasan langsung dengan negara Singapura, durian Kepri punya potensi besar untuk diekspor ke Singapura. Namun sayang, hingga kini potensinya belum digarap. Pasar Singapura masih diisi oleh durian-durian Malaysia, Thailand, hingga Filipina. Eksplorasi durian Nusantara kali ini akan menggali potensi durian kepulauan dan tantangannya menembus pasar ekspor Singapura. Tantangan terbesarnya, mampukah durian Indonesia bersaing di salah satu pasar durian terbesar di dunia, Singapura, yang jaraknya hanya 1 jam dari Indonesia? Singapura, Kemilau Durian Kepulauan Riau akan diuji di sini. Di negara yang jaraknya hanya 1 jam perjalanan. Negara dengan luas tak lebih dari ibu kota Jakarta ini adalah etalase durian-durian terbaik yang ada di dunia. Setiap tahun lebih dari 20 juta kilogram durian diekspor ke Singapura. Dan Malaysia adalah negara pengekspor terbesar. Lantas kenapa durian Malaysia begitu digemari di negara kepala singa ini? Ini bener-bener etalase durian dunia. Dan ini di pinggir jalan semua ada dari Thailand, ada di Malaysia, ada dari mana-mana kecuali satu negara yang nggak ada. Coba tebak. Indonesia. Nggak ada durian Indonesia di sini. Padahal kita tahu durian Indonesia sangat mampu bersaing di pasar Singapura. Di Singapura saya bertemu dengan Alfred, warga Singapura yang sudah puluhan tahun mengamati durian. Dia akan menunjukkan betapa bergairahnya warga Singapura terhadap durian-durian dari Malaysia. Okay, for Singapore, the first thing is that it has to be attractive. It has to be colorful. Color first one. First one. Okay. Orange color.
And then second is that it has to be Tekstur? texture. You Okay. see the texture is very good. It's ripe, it's fresh. Yes, This is white yes. color. And then the third thing is that we go for bitter durian. Oke. Yeah, bitter. The color must be bitter. Flavor? The flavor we go for bitter. We like bitter, strong taste. Pahit. Iya, oke. Yeah. Pahit, sweet. Sweet not so much. Not so More much. Pahit Oh, more than in Singapore, manis. Singapore very like pahit. Pahit. Yes. Oh, oke. Singapore, as in the majority Chinese consumer, they like pahit. Yeah, the more the better. Ya, ya. Jadi orang Singapura taste-nya tuh pahit. Pantesan durian Musangking nomor 1 di sini tuh itu. Gairah warga Singapura terhadap durian sudah mulai sejak 10 tahun yang lalu. Kini ada lebih 200 gerai yang menjamur di negara bekas jajahan Inggris ini. Keterbatasan lahan membuat Singapura tak bisa memproduksi duriannya sendiri. Mau tidak mau, mereka harus mengimpor durian dari negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, hingga Filipina. Sayang, durian Indonesia belum ikut berperan di sini. Fred, Okay. why Indonesian durian not available in Singapore market? Okay, I believe there's a few reasons. One of the reason is transportation. Oke, transportation Because we have fresh durian from Johor. Johor. By lorry every day 4 hours they come in. 4 hour. Yeah, after dropping the pick, come in 4 hours. But I have the island so good durian. You know Kundur Island, I don't know. Bintan Island. Bintan, no. It's very near from Singapore. Yes, Just 1 hour. yes. I believe you don't have a branding. Okay. Your cultivated species, you don't have registered cultivar. So we don't understand what is Indonesian durian. So like Malaysia durian, we understand Kim Hong. Yeah. We understand the Johor durian, Mas Okay. Johor. You have to promote your durian. It has to be popular in Indonesia. Okay. Then you have the volume. Yes. Then you can Continuity every day. Yes, even you must maybe you can promote in your own country. Then when we go there, we understand the durian. Then we come back. Then you can come back and sell to us. Yes. Because you Okay. understand. Yep. Our country first, and then Singapore. Yes. Oh. Because if you come in, then we don't know what durian. Maybe we see is the kampung durian. Oh yeah. Then kampung durian, there's no value Yeah. because we don't understand what is the flavor, what is the taste like. Okay. So I believe that's the reason. Iya, iya. Jadi intinya mereka tuh harus dikenalin dulu dengan durian-durian Indonesia. Memang sih belum seterkenal Musangking, Blackthorn, dan durian-durian dari Malaysia. Ya itu PR kita semua untuk mempromosikan durian-durian kita dulu di negara kita biar booming dulu. Habis itu ke sini, dan dia bilang quantity juga continuity setiap hari juga harus mumpuni gitu. Sanggup gak nih Indonesia untuk setor ke pasar Singapura harian dengan volume yang sudah ditentukan gitu. Setiap hari continuity berapa ton, sanggup gak kita? Sorry? Did you ever seen durian from Indonesia in Singapore store? No. No. All from Malaysia. Oh, from Malaysia. Have you ever seen Indonesian durian in here? No way. Indonesia, what durian? Indonesia. So many So good many. durian from Indonesia. What durian? Yes, White color or yellow? yellow, orange, so many color. So many color. Yes, bantal mas, king lobster, wah, rencong mas. Very good. Very good. Serius. Why you? Gua kesel sumpah. Kenapa durian Indonesia nggak ada di sini? Indonesianya seperti lalai dan lupa akan potensi duriannya. Padahal potensi ekspor ke negara ini sangat besar. Negara Singapura dikurung pulau-pulau penghasil durian terbaik dari Indonesia. Dan dari sanalah titik balik kekayaan durian Indonesia harus dimulai. Dari Singapura saya bergegas, saya akan memetakan potensi durian yang bisa jadi ujung tombak ekspor durian ke Singapura. Bersama Mas Alif dari Durian Traveler, tujuan pertama adalah Pulau Kundur. Di sini durian tidak tumbuh di hutan, tapi mereka berada di dataran rendah di pulau-pulau kecil yang ada di sekitaran Kepulauan Riau. Nah, dari 5 pulau penghasil durian terbaik di Kepulauan Riau, salah satunya berada di pulau yang akan saya datengin, adalah Pulau Kundur.
Pulau Kundur bisa ditempuh 1 jam dari Singapura atau 2 jam dari Pulau Batam. Satu-satunya transportasi yang digunakan adalah menggunakan kapal cepat. Sampai kita di Tanjung Batu. Tanjung Batu. Gerbangnya menuju ke Pulau Kundur. Oke, berarti kita sudah masuk di Pulau Kundur ini. Sudah masuk dan ini namanya pelabuhan Tanjung Batu. Gerbang menuju ke kawasan Kundur yang dimana di sana akan banyak kita temui durian-durian lokal kawasan Kepulauan Riau. Tapi memang bener mas, durian-durian yang tumbuh di kepulauan kecil itu dan bisa dikatakan dataran rendah lah, itu punya keistimewaan dan rasa yang unik. Nah, ini yang harus menjadi pengetahuan banyak teman-teman ya. Jadi durian yang tumbuh di pulau-pulau seperti ini dengan tanah berpasir, dataran rendah, itu akan jauh menyuguhkan rasa yang dalam banget. Rasanya kuat sekali. Aromanya juga strong dan warnanya cenderung menor. Oke. Tapi kalau dihasilkan dari dataran rendah, cenderung kering dan lengket. Iya, persis. Ya udahlah mas, nggak usah lama-lama. Gak usah lama, kita cabut ke sana dan yuk. Sejak dahulu, Pulau Kundur dikenal sebagai penghasil durian terbaik, dikenal dengan nama durian Tanjung Batu. Johnny Chen adalah salah satu petani durian generasi kedua di keluarganya. Sejak umur 14 tahun ia sudah menanam durian hasil seleksi orang tuanya. Abang, ini pohon durian abang semua yang nanam? Iya, saya sendiri. Dari biji? Dari biji. Tahun berapa ini udah besar-besar loh? Mulai nanamnya pada tahun 2002. 2002 berarti 21 tahun lah ya. 21 tahun. Dan ini sudah sering berbuah setiap tahun. Setiap tahun berbuah. Kenapa abang sepertinya di tahun 2002 loh itu sudah yakin untuk menanam durian dengan serius? Kenapa? Ya karena saya lihat ke depannya potensinya bagus sekali. Ya memang terbukti sekarang. Ya, karena yang nanam nggak banyak. Nggak banyak. Waktu itu umur tahun 2002 abang umur berapa itu? Sekitar 6-17an. 17 tahun, 16 tahun sudah berpikir untuk menanam durian dan sekarang beliau sudah memanen hasilnya. Gokil. Tapi secara sejarah riwayat keluarga ada nggak yang menanam? Keluarga dari orang tua. Oh, dari orang tua memang sudah berkebun, tapi sudah waktu berkebun. itu masih konvensional. Ya, masih. Jadi mungkin ngerawat durian-durian hutan. Salah satu durian yang dikembangkan adalah durian HM. Durian dengan berat 3 kg berwarna hijau ini adalah durian asli Pulau Kundur. HM kepanjangannya apa tadi? Wimiao. Wimio. Wimiao. Itu adalah nama dari sang petaninya. Sang petani yang pertama kali menanam biji tersebut. Iya. Jadi ini genetiknya ada genetik Thailand, ditanam biji tumbuh begini, menjadi lokal kundur yang Udah langsung sikat detail aja nih. eksotik. Cakep. Hah, saya udah lebih dulu dan ini harus dikenalkan kepada banyak pencinta durian. Oh ya? Saya yakin sekali. Ini aroma yang selalu Mas Alip ceritakan nih. Ya, aromanya Parfum mewah. mewah dan gagah. Udah tidak usah berlama-lama ya. Ini bukan durian yang menyak-menyek dan mendang-mending. Abangku. Ini pas pertama masuk mulut, creamy-nya langsung membanjiri rongga-rongga tenggorokan, lidah, dan manis sama pahitnya bersatu dengan apa? Mesra banget. John, kalau kayak gini, ini tidak sulit untuk dipasarkan. Selama kondisi masih fresh. Ini benar-benar durian yang layak untuk disuguhkan kepada pencinta durian dimanapun berada. Saya yakin ini mampu bersaing di medan perang di internasional. Market internasional Itu Singapura, ini masuk. China, manapun Sangat itu masuk. sangat masuk, serius.
Selain durian HM, di Pulau Kundur ada sekitar 10 durian varietas lokal unggulan yang dibudidayakan. Durian Mas Paun misalnya. Durian ini sudah dibudidayakan sejak 25 tahun yang lalu. Din, ini adalah durian legend terbaik di kawasan sini. Oh ya. Diibaratkan orang yang senang otomotif nih, ini mobil klasik nan antik. Wah, Iya. peninggalan dari kakek moyangnya Asyong. Saya percaya, Mas. Ini yang selalu membuat kami selalu kelepak-kelepak. Wah, 100% ini adalah asli dari Pulau Kundur. Dan pokoknya Mas Paung. Singkatannya MP kalau teman-teman di sini. Dan durian ini nggak ada ukuran gedenya. Ya kurang lebih segini aja. Tapi dari aromanya, warnanya, keriputnya ini udah menggambarkan betapa suguhan tekstur yang mewah sekali. Jadi nggak berlebihan lah kalau kami selama ini menobatkan dia sebagai lokal legend terbaik di kawasan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Paung. Masih ingat cara saya mengajarkan makan durian? Oh, bismillah. Ada guru saya sebelah sana. Itulah suaranya. Mendung itu langsung cerah. Karena masuk dia ke rongga mulut langsung nyamber. Jadi nggak pakai malu-malu, dia betul-betul langsung nyamber ke area seluruh indera perasa kita. Siap, sekarang giliran saya Mas Alif ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya durian-durian premium kelas A++ yang bisa dinikmati dengan cara di Sedot. Ini cara menikmati baru untuk durian-durian yang penuh kelembutan. Lihatlah betapa mempesona durian-durian hasil budidaya Pulau Kundur. Rata-rata warnanya kuning hingga jingga. Ini adalah durian-durian yang sangat dipuja di negara Singapura. Saya sungguh takjub dengan kualitas durian Pulau Kundur. Tak hanya warnanya yang menarik, daging tebal berlemak, teksturnya pun lembut tanpa serat, dan manis pahit pun yang sangat kuat. Oke Mas Alif, ini kan si Mas Paung tadi enak banget. Masa iya komoditi seperti ini akan berhenti sampai di panggung kita aja? Ya enggak lah, ini kalau udah seperti ini, yang pertama kita harus lakukan adalah dilestarikan dulu. Pohon induknya dilestarikan dan diperbanyak generasi-generasi baru di area tersebut dulu. Berarti PR-nya masih panjang ya? Masih, dan setelah itu nggak cuma di kampung halamannya. Sebaiknya kita uji adaptasi dia di beberapa daerah. Baik. Durian memang jadi komoditi andalan di Pulau Kundur. Johnny Chen tak sendiri. Bersama 5 kawannya pun mengebunkan durian seluas kurang lebih 50 hektar. Mereka mengebunkan beragam varietas unggulan lokal dan durian introduksi dari Malaysia. Johnny Chan, gue udah pernah ke kebun lu juga. Lu udah bikin konsep begini juga? Belum. Belum? Yang kebun baru kamu modelnya seperti apa? Modelnya lebih parah lagi. Lebih parah lagi? Lebih parah lagi. Kenapa? Bukan 1 planting, 2 planting enggak. Nah, 7. 7 planting. Iya, 8, 6 enggak gitu. Iya, memang agak aneh Bapak satu ini memang. Han, lu ada lahan baru nggak? Gua belum pernah pergi ke tempat lu lagi nih. Apa yang lu lakukan? Gua tanam durian. Model baru? Ya, model kayak gini ada. Model kayak gini juga ada juga? Ada sama. Oke, Tapi bro. model kayak Johnny belum pernah. Ya, Johnny memang agak aneh. Buat saya itu agak nggak masuk akal memang. Ntar dibuktiin. Ya. Buat demen yang begini. Pembuktian Iya. itu yang akan menjadi jawaban. Di Pulau Kundur musim raya durian berlangsung dari bulan Juni hingga Agustus. Musim durian adalah hari-hari paling sibuk untuk mereka. Setiap pagi buta, mereka memanen durian yang jatuh semalam. Durian-durian ini dikumpulkan dan disortir.
Nah, unggulan sini tuh apa aja? Lokal unggulan punya abang, abang. Banyak sekali sih. Kita ada durian tembaga, ada durian jantung, ada durian tembaga, telo. Ya. Ini apa nih? Ini durian apa? Yang isinya agak kuning air. Iya. Bobotnya ini size-nya besar. Oke. Hari ini kita mau kirim kemana, Bang? Hari ini kita tujuannya ada kirim ke Batam, ada juga kirim ke Jakarta. Batam dan Jakarta. Nah, kalau yang Jakarta itu kita finishingnya itu kita mesti sortir melewati beberapa tahap. Oke. Ya. Misalnya apa nih sekarang gradingnya, sortirnya seperti apa? Nah, contohnya misalnya HM nih. Nah, kalau HM yang seperti ini bisa nih. Karena bentuk durinya bagus dan ini aromanya bagus. Oke. Nah, jadi kita mesti memastikan bahwa isinya itu lumayan perform. Baru bisa kita berangkatkan ke sana. Oke. Jadi memang nggak asal-asalan kita. Nggak ngasal, udah Iya, jago nggak gradingnya. asal-asalan. Soalnya kita mesti jaga ya kualitas. Apalagi ini barang kita terbang ke jauh. Betul. Bang, abang kan duriannya bagus-bagus nih, Pulau Kundur. Sudah dikirim ke Batam, Jakarta. Iya. Suatu saat punya mimpi keinginan diekspor ke pasar Singapura, Bang? Pasti, itu udah pasti. Itu udah pasti itu. Soalnya Singapura itu punya pasar yang sangat besar. Iya, masa durian-durian negara tetangga kan berperang nih di sana. Kita harus meramaikan, kita Bang. punya durian Kundur tuh punya rasa yang nggak kalah. Saya percaya, Sangat luar Bang. biasa. Jadi, Dari kemarin udah memang nyobain kita semuanya enak. Punya mimpi sih pinginnya kalau bisa sampai ekspor ke Singapura. Harus. Ya. Nanti kita upayakan, kita usahakan, Bang. Ya, siap. Kayaknya ini kita udah siang nih. Oh, ayo, kita harus buru-buru. Ya. Ya, buat ini nanti kita mau cek fisik lagi ke karantina. Ya. Durian yang sudah terkumpul harus segera dibawa ke pelabuhan. Durian Kundur sudah punya pasar sendiri di beberapa kota besar, seperti Batam, Riau, hingga Jakarta. Balai Karantina yang bertanggung jawab mengawasi mutu dan keamanan pangan pun ikut membantu memperlancar pengiriman durian Kundur keluar pulau. Setelah semua persyaratan terpenuhi, durian Kundur ini pun siap diantar berlayar ke Batam, lalu diterbangkan hingga kota Jakarta. Bisa. Ini berat banget. Dia ngeden. Karena hanya ada satu kapal yang bisa memuat durian, kami pun seperti kejar-kejaran dengan waktu. Telat sedikit saja durian-durian gagal dikirimkan ke kota Jakarta. Sungguh ini perjuangan yang sangat berat untuk menghadirkan durian-durian Pulau Kundur ke kota Jakarta. Perjuangan kawan-kawan petani durian di Pulau Kundur. Dari jatuh dari pohon, seleksi, masuk balai karantina, dicek lagi. Akhirnya sampailah di pelabuhan, di kapal, dan bisa dinikmati oleh teman-teman di seluruh Indonesia. Dan besar harapan saya, suatu saat Indonesia, Pulau Kundur, dan daerah-daerah lain harus ekspor durian ke Singapura. Kepulauan Riau merupakan kawasan yang dikenal dengan suguhan alam yang eksotis. Potensi wisatanya bertaburan dari keindahan alam, budaya, hingga kuliner. Di tahun 2002 tercatat kurang lebih 150.000 wisatawan datang ke Kepulauan Riau. Sebagian besar pengunjungnya adalah wisatawan dari Singapura. Sayang, durian belum digarap sebagai destinasi wisata. Padahal Kepulauan Riau punya kebun durian dengan pemandangan alam yang indah dan juga pohon-pohon purba yang tidak dimiliki oleh Singapura. Creamy manis tanpa ada rasa pahit. Tuh, lihat tuh. Waduh.
Secara body premium ya Pak? Ya, kalau dari lingkaran buah apa semua premium. Ya. Liatin dulu kamera. Di menul gitu. Kuningnya itu. Close up. Tekstur. Langsung di sini. Jadi disedot, diisep gini. Oh, sedot. Ya. Aduh, ya kan Pak? Beda kan? Bapak kan sudah mencoba tadi beberapa varietas durian-durian unggul Pulau Bundur nih. Ya. Menurut Bapak ada nggak dari sekian banyak itu yang nanti bisa dijadikan kualitas unggulan nasional? Oke. Dan apakah bisa bersaing di pasar Malaysia, Singapura, Thailand, segala macam? Dari semua yang saya coba tadi, mulai dari Teloka, terus Mas Paun, terus Mas Muar, Kepiting Merah, dan lain-lain yang ada tadi, semuanya bisa untuk diangkat sebagai durian unggul lokal. Oke, semenarik Bisa. itu ya buat Bapak. Iya. Seperti di Aceh waktu Semua itu. seperti di Aceh, Oke. semua bisa. Hanya sekarang tinggal bagaimana kita uji adaptasinya untuk pengembangan secara luas. Itu sekarang yang harus dilakukan. Secara head to head mereka bisa bersaing dengan Semuanya Takik bisa. dan Semuanya bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Semuanya bisa. Karena semua durian tadi yang saya coba itu memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Bagi penggemar durian ini menjadi sebuah satu keunikan yang nggak bisa. Antara satu dengan yang lainnya nggak bisa dibanding-bandingkan. Nggak bisa. Salah satu pintu masuk wisata Singapura ke Kepulauan Riau adalah Batam. Di pulau seluas 1.500 km ini, setiap tahun dikunjungi kurang lebih 50.000 wisatawan dari Singapura. Dan di sela kunjungan mereka, biasanya disempatkan untuk menikmati durian-durian asli dari Kepulauan Riau. Salah satu yang dituju adalah kedai durian milik Kim Sui. Kedai durian yang sudah ada lebih dari 10 tahun yang lalu ini sudah menjadi langganan wisatawan Singapura yang berkunjung ke Batam. padahal sebenarnya ada nggak sih turis-turis mungkin tamu-tamu dari Singapura yang jajan durian di sini? Kalau turis paling kalau waktu musim Singapura aja yang datang. Ada. Ada. Tapi sebenarnya kalau menurut Om nih 12 tahun dagang durian premium lah katakanlah ya. Menurut Om kalau kita untuk masuk ke pasar Singapura tuh gimana potensinya? Belum berani ya? Belum berani. Dan dia kualitasnya pun kalau ada yang bagus dalam satu model yang bagus, dia pohonnya pun nggak banyak di sini. Iya, hanya 1-2 pohon aja. Berarti memang mungkin kalau misalnya ada yang kualitas bagus, pohonnya ya baru satu gitu. Iya, satu, berarti belum diperbanyak iya, gitu. itu karena dari zaman dulu orang tua yang tanam kan. Berarti sekarang. Iya, itu salah satu kendala juga sih. Selain Batam, pintu masuk wisatawan luar negeri ke Kepulauan Riau adalah Pulau Bintan. Pulau yang mempunyai pemandangan pantai yang sangat indah ini juga banyak ditumbuhi pohon durian. Salah satunya ada di Kampung Bekapur, Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan. Saat musim panen tiba, desa yang terletak di kaki Gunung Bintan ini punya daya tarik tersendiri. Para pengunjung bisa ikut memanen dan memungut buah durian yang jatuh di bawah pohon dan langsung bisa menikmatinya. Ada. Dapat berapa, Din? Ya lumayan lah Mas. Cukup lah buat stora dari ini ya. Iya. Bang, apa sih keunggulannya durian Bintan ini? Kok banyak saudara-saudara kita dari Singapura, dari Malaysia datang jauh-jauh ke sini untuk mencicip durian Bintan ini? Sedikit saya jelaskan ya. Kenapa durian Bintan banyak dicari? Ya. Karena postur dagingnya lembut, warnanya ada, kemudian bentuk buahnya pun memang menarik. Oh. Kemudian itu. Ciri khas durian Gunung Bintan, kita makanya dia alami, rasanya enak. Kita alami tanpa pupuk. Tuh masalahnya. Ya, Jadi dia tumbuh begitu saja
Dan Bang Pedi nggak pernah memberikan pupuk ke dia, nyemprot hama pun tidak. Itu memang dari turun-temurun diharuskan gitu? Iya, memang dari turun-temurun. Dari nenek moyang? Dari nenek moyang kita seperti itulah. Nggak boleh dipupuk Nggak gitu? boleh. Ada larangan memang, nggak boleh Ya pokoknya. istilah bukan larangan, kita untuk menjaga kualitas isinya. Yaudah langsung sikat nih. Langsung. Nggak percaya nih saya Mas. Langsung. Wah, nampaknya suaranya ini ngebas ini. Lala, warnanya lebih berani. Kalau yang itu kayaknya nggak boleh nunggu lama itu. Sepertinya gitu. Sepertinya gitu. Cakep. Keriputnya sudah keluar Mas Ali. Iya. Warnanya pun on the way tembaga ya, Pak. Maaf. Dikasih nama apa ini durian kayak gini kalau di sini? Kalau kita di sini durian mentega. Mentega. Dekat Mas Ali. Kayaknya bahaya kalau nggak langsung dicicip. Bismillah. Durian Pulau Bintan rata-rata ukurannya kecil, namun punya warna kuning yang menarik dan daging buah tebal. Rasanya pun membuat kami takjub. Ada aroma bunga yang kuat serta rasa manis legit menggoyang lidah. Kebun durian ini dimiliki oleh Bang Tommy. Setiap musim durian tiba, ia mampu mengumpulkan 300 hingga 500 durian per hari. Dan setiap musim durian, ia selalu menjajakan durian di warung pinggir jalan di dekat kebunnya. Ia menjual durian dengan harga Rp30.000 hingga Rp150.000 per buah. Meski warungnya sederhana, semerbak wangi duriannya terbukti mampu mengundang wisatawan dari Singapura dan Malaysia. Maaf, nanya dari mana? Dari Malaysia. Malaysianya mana? Johor. Oh Johor. Sering belanja durian di sini, beli durian di sini. Enggak. Mau jalan deh. Jalan. Cuti pagi deh. Cuti. Libur. Kalau ke Bintan kalau cuti nyari durian atau apa biasanya? Tak juga. Kebetulan aja. Mau pengen makan. Pengen makan durian. Bagaimana duriannya? Dibanding Malaysia bagaimana durian? Lumayan lebih kurang lah. Sama. Harga? Harga sana lebih mahal. Sini lebih murah. Durian Kepri meski masih skala tradisional terbukti mampu mengundang wisatawan Singapura datang. Gerak cepat pemerintah untuk mampu menangkap peluang ini sedang diperjuangkan oleh Dinas Hortikultura. Apalagi durian kepulauan punya ciri khas sendiri dibandingkan durian di daerah lain. Saya melihat durian Bintan ini memiliki satu potensi yang luar biasa. Seharian dari kemarin, hari ini saya di Bintan, ini nyoba semua durian. Ini di kebun yang ada di sini sekitar saya ini berbagai macam jenis dari satu kampung, dan ternyata tidak ada satupun yang tidak enak. Semua durian memiliki satu cita rasa yang berbeda-beda satu pohon dengan pohon lainnya. Nah, ternyata kekayaan sumber daya genetik kita ya bukan di Bintan, di Kundur, di tempat-tempat lain di Indonesia ini luar biasa. Jadi saya dorong untuk para sahabat-sahabat yang para pecinta durian Indonesia ya, Mas Alip, Mas Adin, ya untuk datanglah ke sini. Ya, nikmati betul yang namanya durian-durian ini. Duriannya ya, tidak ada satupun yang tidak enak. Top semuanya. Kemasyhuran durian Bintan sudah terdengar di mana-mana. Diharapkan durian Bintan bisa menjadi salah satu daya tarik wisata. Apalagi durian bukan sekedar buah. Durian begitu melekat pada budaya masyarakat yang di setiap awal atau akhir musimnya selalu disambut dengan acara adat bubur durian. Bubur durian adalah acara syukuran warga Bintan akan panen durian yang melimpah. Di acara ini mereka menyiapkan bubur spesial yang dicampur dengan daging durian. Jadi setiap penghujung musim itu ada tradisi begini. Makan bubur durian bersama. Makan bubur durian bersama. Ada 2 kali pas mau musim, ada begini. Awalnya kita makan
buah durian. Ya, kalau musim ada. Penutupan musim juga ada perayaan. Oh. Jadi baik pembukaan maupun penutupan musim durian selalu ada sambutan ritual. Ada ritual. Wah, disakralkan begitu ya. Segitu cintanya loh masyarakat Bintan dengan buah durian. Terbukti durian Bintan bagus-bagus. Tak hanya pemilik pohon, semua warga pun ikut datang, ikut mendoakan panen musim depan supaya lebih melimpah dan berdampak positif bagi para pemilik kebun, pedagang, dan para tenaga pengepul durian. Mengikuti proses acara tutup musim dengan menikmati bubur durian bersama para petani dan warga Bintan sungguh sebuah momentum yang menarik. Sekaligus bisa menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk hadir di Pulau Bintan. Buah durian bukan sekedar buah eksotis semata. Kini durian sudah menjadi sumber ekonomi baru bagi negara-negara penghasil durian premium seperti Thailand dan Malaysia. Mayoritas durian diekspor ke China dengan nilai 53,5 triliun per tahun. Dan negara pengimpor durian berikutnya adalah Singapura. Negara yang jaraknya hanya selemparan galah dari Kepulauan Riau ini mengimpor durian setara 4,6 triliun rupiah per tahun. Tapi sayang, nyatanya meski Indonesia adalah sumber durian terbanyak, durian Indonesia belum bisa tembus pasar Singapura. Durian dari negara Malaysia dan Thailand lah yang selama ini mengisi pasar durian di Singapura. Salah satu durian yang paling digemari oleh konsumen Singapura adalah durian duri hitam atau D200. Meski dibanderol cukup mahal, Rp600.000 per kilogram, durian ini tak pernah kehilangan konsumen. Besarnya animo masyarakat Singapura terhadap durian ini membuat saya penasaran, bagaimana Malaysia menyiapkan produk durian ini hingga digemari oleh warga Singapura. Dari Singapura saya terbang ke Penang. Pulau yang berada di ujung barat Malaysia ini adalah salah satu penghasil durian unggul. Sejak tahun 1952, pulau ini sudah menyeleksi puluhan durian terbaik. Salah satu durian yang paling terkenal adalah durian duri hitam. Durian ini mulai dikebunkan sejak 40 tahunan yang lalu. Ahen adalah salah satu petaninya. Ia mengebunkan lebih dari 6.000 pohon duri hitam. Pada masa itu, di kampung saya ada satu pokok asal, itu duri hitam. Itu duri hitam saya pergi beli dari itu tuan tanah, belakang saya makan. Wah, jadi saya pertama kali makan saya sudah cakap dengan sendiri, inilah durian yang saya mau. Sudah jatuh cinta lah. Sudah jatuh cinta at first sight. Wow, pada masa itu saya pun cukup hairan lah. Macam mana ada itu durian, macam mana bagus. Seenak itu. Yes, seenak itu. Sebelum ni saya tidak tahu itu pasal pada masa itu kita pun banyak susah sebab kita punya produksi tak boleh dijual. Dari situlah Pak Heng yakin bahwa duri hitam ada potensi yang sangat bagus. Durian duri hitam memang istimewa. Warna daging buahnya kuning mengarah ke orange. Teksturnya pun sangat halus. Rasanya manis dan legit dengan sentuhan sedikit pahit. Number one, itu color. Number two, dia punya flavor. Kalau you masak mulut, ini duri hitam dia ada satu itu aroma. Lagi dia fiber.
Creamy. So sweet, so creamy, macam ice cream. Ya, dia tak ada fiber. Okay. Macam biasa durian you makan, wah you boleh rasa ini fiber banyak. Tapi ini very smooth. Yes. Very smooth and the fiber and manis, lagi ada sedikit pahit. Dia bukan banyak pahit, dia sedikit pahit. Yeah. And then the aftertaste. Yang tiga dia banyak concentrate. Itu durian you tak boleh makan cepat-cepat. Dia stay on your throat. Okay. You sebab apa? Sebab dia very concentrate the aroma, Yes. the flavor, everything. So you go inside your mouth, make your tongue numb. Itu apa? Itu Kebas 6. numb. Yeah. Make your tongue numb. Okay. Jadi selepas makan itu aftertaste, wah ada banyak bagus di mulut. Ya. So ini banyak ciri-ciri duri hitam yang hebat lah. Jadi itu pasal lah di pasaran banyak orang dia suka makan ini. Karena kelezatannya, durian duri hitam pada tahun 2021 pernah menjuarai ajang lomba durian di Pulau Penang. Durian duri hitam pun semakin masyhur. Aheng pun kebanjiran order durian duri hitam, baik dari pasar lokal hingga internasional. Kesohoran durian duri hitam ternyata sampai ke telinga petani muda di Pulau Kundur. Dodi Tan, yang saya kunjungi saat mencari varietas lokal Pulau Kundur, juga sudah menanam durian duri hitam. Saya takjub, bagaimana anak muda ini bisa merawat dan mengebunkan durian duri hitam ini. Pohonnya sangat subur dengan buah yang sangat banyak. Oke. Definisi kejatuhan durian. Paling durian. Wow, ini ekor hitamnya saya nggak mau mematahinya tuh. Oh, masih utuh. Blackthorn hasil panen dari kebunnya Dodi ini udah ekspor quality. Kan saya kemarin belajar grading tempatnya Aheng. Oh gitu ya. Grade A ini. Udah gitu warna kulitnya ada kelabu-kelabunya. Wah, Biasanya ini menyeramkan, Mas. menyeramkan. Pohon durian duri hitam ini umurnya 5 hingga 8 tahun. Dan uniknya, di Pulau Kundur ini tak hanya durian duri hitam yang sudah ditanam. Durian musangking pun sudah ada yang menanam sejak 30 tahun yang lalu. Iya. Nah, Bang Dodi sendiri nanam ini sudah berapa tahun? Kalau untuk saya pribadi di kebun saya baru sekitar 6-7 tahun yang lalu. 6-7 tahun. Tapi kalau untuk Pulau Kundur ini, kita udah temuin musangking sama mas more usianya udah 30-an tahun. Di lahan kurang lebih 1 hektar ini, Dodi menanam 70 pohon durian duri hitam. Meski awalnya berat, berkat ketekunan Dodi setelah melewati masa 5 tahun, durian duri hitam mulai berbuah sangat bagus. Dan kami beruntung bisa menikmatinya langsung di bawah pohonnya. Oke, Mas Alip, Bang Dodi nggak usah berlama-lama ya. Kalau cuma dipandang, Mubazir, Iya udah sikat. memang sudah harus dinikmati. Cukup Bang untuk saya ini Mas. Oke. Ya udah, lu ujung situ, saya ujung sana deh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah aja ya. Iya, lu tengah. Memang tuh. Mas Alip, cara makan durian yang saya ajarin nih. Gimana? Diseruput. Kayak apa kerang dikecrop gitu. Ini saya masih belum bisa melek, Mas. Tolong. Wah. Ini kalau banget baru jatuhan masih ada aroma seger. Terus lengketnya Itulah yang tadi saya bilang. pulen sekali. Gimana Bang Dodi? Pahitnya kerasa sih. Beliau yang hari-hari memanen aja masih. Nggak cuma pahit sih, Dot. Ini kayak kita menikmati minuman berkarbonasi gitu. Ada semerepet-semerepet di lidah, panjang gitu. Tapi ini segarnya nyata, Mas. Itu yang saya salutnya di sini. Baru banget jatuh, kita masih dapat pulen dan lengket. Teksturnya itu pekat gitu ya. Namun kita udah dapat karbonasi dan pahitnya nyata akan makin kencang makin hari. Ada rasa bikin lidah kebas. Ada, betul, aftertaste-nya. Baru sama Itu yang saya bilang kayak kita minum minuman bersoda atau berkarbonasi. Luar biasa. Ini adalah bukti
Petani durian Indonesia bisa menghasilkan durian yang kualitasnya bisa diadu dengan hasil petani durian dari Malaysia. Saya yakin dengan kualitas durian seperti ini, pintu ekspor durian ke Singapura sebentar lagi bisa dibuka. Ini rasanya udah sama kayak di Singapura sama Malaysia. Padahal ini pulau kundur Indonesia. Bang Dodi, gimana? Siap ekspor? Siap. Wah. Ini yang saya suka dari petani-petani muda. Begitu ditantangin, siap gitu. Ini rasanya udah sama, jadi nggak ada alasan untuk kita tidak bisa bersaing dan meramaikan pasar ekspor di Singapura. Jadi apa yang kamu temuin di Singapura dan Malaysia ini sudah sama ya? Sudah sama. Mau apa lagi? Saya ngomong berbicara data. Saya nggak mau mas katanya. Iya. Saya datengin ke Singapura, saya datengin ke Penang. Dan ke Pulau Kundur, semuanya udah sama rasa OJ. Jadi ini bukan berdasarkan katanya, tapi nyatanya. Betul. Perjuangan petani muda Pulau Kundur masih panjang. Namun semangat mereka untuk menghasilkan durian terbaik memang harus diapresiasi. Untuk maju sebagai duta durian Indonesia di Singapura, harus ada campur tangan instansi terkait yang punya kebijakan mendorong para petani muda untuk berani ekspor ke Singapura. Perjuangan mereka pun sudah dilirik oleh Badan Karantina Tanjung Balai Karimun. Melalui klinik ekspor keliling, Dodi terus dididik untuk mengenal standar dan pemeriksaan persyaratan keamanan buah durian yang suatu saat akan dilepas ke Singapura. Jadi hari ini di kebun Bang Dodi dan saya kedatangan dari Karantina Pertanian Karimun. Saya tadi sempat lihat Bu, mobilnya tuh ada tulisannya klinik ekspor keliling, betul? Keliling, ya. Itu sebuah terobosan atau fasilitas dari karantina untuk teman-teman petani kah atau seperti apa? Iya, jadi sebenarnya iya boleh dikatakan sebagai terobosan. Bahwasanya mobil itu memang kami persiapkan untuk mobilitas petugas kita kepada petugas pengguna jasa kita untuk melakukan atau mempermudah pelayanan seperti itu. Oh, jadi memang dari teman-teman atau komoditi pertanian di Pulau Kundur ini memang didorong untuk ekspor nantinya? Siap. Jadi kita harapkan dengan adanya mobil layanan seperti itu, kita dapat menjangkau kepada bapak-bapak yang memerlukan layanan kita, katakanlah seperti jemput bola. Seperti Baik. Tapi sebenarnya sebelumnya sudah ada belum komoditi dari Pulau Kundur atau di sini yang sudah ekspor? Untuk ekspor sendiri, kalau untuk dari Pulau Kundur sudah ada sebelumnya. Apa aja tuh? Rutin, ya itu kita ada pete. Oh, pete sudah diekspor? Siap, pete. Ke negara mana Bu? Ke Malaysia. Ke Malaysia, bahkan pete sudah diekspor loh. Terus apa lagi? Kelapa. Kelapa? Dalam hal ini daging kelapa. Terus? Air kelapa. Air kelapa. Kemudian juga ada komoditas gambir. Gambir. Tapi durian sendiri sudah ada belum yang diekspor dari Pulau Kundur? Ya, memang durian ini sampai sekarang masih lalu lintasnya itu masih domestik ya, masih antar pulau, katakanlah ke Batam, ke Jakarta, ataupun ke Pekanbaru ya. Ke Jambi. Jadi masih domestik? Masih domestik. Belum kirim ke Singapura, Malaysia gitu belum? Belum. Nah, jadi pada kesempatan ini Bu, kita juga ingin nanya nih, masalah regulasi atau masalah persyaratan apa aja jikalau kita punya buyer Bu, pembeli dari katakanlah dari Singapura misalnya, mau beli durian kita dan kita mau ekspor ke Singapura. Jadi kira-kira Bu, apa saja yang persyaratannya harus kita lengkapi gitu Bu? Ya, baik Pak Dodi. Memang karantina pertanian dalam hal ini memfasilitasi ekspor yang dilakukan oleh bapak-bapak, katakanlah itu ke negara mana, Malaysia kah, Singapura kah, seperti itu. Nah, harusnya petani-petani kita itu juga memahami bahwasanya kita melakukan tugas dan fungsi kita karantina itu adalah untuk memastikan bahwasanya komoditas yang kita lalu lintaskan ataupun kita ekspor itu dalam keadaan baik, layak untuk dikonsumsi ya, maksudnya mutu pangannya. Kemudian juga untuk memastikan bahwasanya durian yang Bapak kirim ini, Bapak lalu lintaskan ini sehat, tidak busukkah, kemudian bebas dari hama penyakit yang dipersyaratkan oleh negara tujuan. Baik. Gimana Bang Dodi? Kali ini jadi motivasi buat petani-petani di Pasti. Kundur ya. Sudah mulai tercerahkan ya Bang? Bapak sama ibunya udah istilahnya
dikasih kemudahan, Betul. diberikan kemudahan buat kita melangkah lebih jauh lagi. Jadi menurut saya ini motivasi yang luar biasa buat kita. Betul sekali. Dari pembicaraan ini, saya yakin, Bang Dodi pun yakin bahwa semua tadi sudah disampaikan, dan ini saya yakin durian Bang Dodi dan semua teman-teman petani di sini bakal bisa bersanding dan bersaing di medan tempur di pasar Singapura. Gitu Bang. Mantap nggak? Mantap. Dengan kualitas durian dan petani durian yang sudah mumpuni, saya yakin tinggal menunggu waktu saja Kemilau Durian Kepulauan Riau bisa sampai ke Singapura. Apalagi pemerintah sudah sangat terbuka akan potensi durian yang mampu mengangkat derajat ekonomi petaninya dan juga menjadi sumber ekonomi baru bagi Indonesia. Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Dimanapun lokasinya, seberapapun jauh tempatnya, selama masih ada musim durian, kami akan datang. Karena kami, eksplorasi durian Nusantara, bikin Indonesia merdeka!